Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi makan umat pilihanku. Katakan, untuk memberi minum umat pilihanku. Dengan keras, untuk memberi minum umat pilihanku. Dengan keras, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21. Kita lihat ayat 21, kita baca 3, 2, 1. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sekali lagi baca sama-sama. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Katakan, dibentuk untuk Tuhan. Dibentuk untuk Tuhan. Katakan, saya dibentuk untuk Tuhan. Katakan, saya dibentuk untuk kemasyuran Tuhan. Oke, sudah siap untuk itu? Nah, kita masuk. Ya, ayat ini bicara sangat luar biasa kepada saudara, bahwa saya percaya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Setuju? Kalau hari ini kita alami problem, kita alami masalah, kita alami ujian, maka itu tidak kekal dalam hidup saudara. Kalau kita sedang mengalami jalan buntu, itu bukan kiamat bagi saudara. Kalau hari ini kita mengalami rasanya kita ada di jurang yang sangat dalam, saya beritahukan kepada saudara bahwa jalan menuju naik selalu turun lebih dulu. Kok nggak ada yang amin? Gereja dengarkan ini baik-baik. Ada kalanya Tuhan izinkan problem, Tuhan izinkan ujian, Tuhan izinkan pergumulan datang, Tuhan izinkan kita mengalami sepertinya kita dikoyak-koyak. Tujuannya cuma satu, memasyurkan nama Tuhan. Kalau kita diizinkan mengalami jalan buntu, kita diizinkan tidak lihat jalan, kita diizinkan mengalami keadaan yang bagi orang lain parah. Saya beritahukan kepada saudara, bagi Tuhan biasa saja. Problemnya adalah ketika masalah datang kita tidak bisa melihat jawaban, tidak bisa melihat ujungnya, itu saja. Problemnya ketika masalah datang kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Kenapa Tuhan nikmati proses kita? Karena Tuhan tahu hasil akhirnya seperti apa. Kenapa kita sering bersungut-sungut dan marah-marah? Karena kita tidak bisa lihat hasil akhir seperti apa. Tapi kalau hari ini kita dengar firman Tuhan ini, lalu kita mau berdiri di posisi Tuhan, maka kita pasti bisa jaga hati kita. Saya percaya begini, ketika ujian datang, hanya orang yang menjaga hatinya, yang tetap sabar, tetap tenang, yang akan sampai di tempat tujuan. Hanya orang yang percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurnalah yang akan sampai di tempat kesukaannya. Tahukah saudara begini, ada kalanya Tuhan tidak memimpin kita hanya the highways di jalan tol. Tuhan selalu pimpin kita melalui padang gurun, jalan gunung, turun lembah, melewati jalan-jalan yang curam terjal, melewati sungai tidak dihanyutkan, melewati api tidak dihanguskan. Tujuannya cuma satu, supaya pertama Anda diubahkan Tuhan, yang kedua Tuhan nyatakan kemuliaan dalam saudara. Katakan haleluya. Amin. Saudara begini, ada begitu banyak gereja yang cengeng. Ada begitu banyak gereja ketika problem datang dia nangis. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Alkitab dengan jelas berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang baru bagi kamu? Tidakkah kamu mengetahuinya? Ternyata tiap hari Tuhan tanya ini kepada kita. Ayat itu tadi berkata begini, belumkah kamu mengetahuinya? Ayat 19 berkata, lihat. Artinya gini, pandang ke depan. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tanda tanya. Baru nanti jawabannya tidak atau ya. Ayat ini berkata, ya. Tuhan berkata begini. Dari sisi kita selalu problem datang, kita berkata begini. Apa iya? Selalu keraguan-raguan. Tapi dari sisi Tuhan selalu ya. Katakan Tuhan selalu ya.
Berapa banyak Anda yang berkata kalau Anda doa, pasti Tuhan jawab, saudara? Siapa bilang? Ketika Anda berdoa, Tuhan akan jawab dalam 3 hal. Ya, tidak, tunggu. Saya ulangi. Tidak semua yang Anda naikkan hari ini doa, langsung Tuhan jawab. Tuhan jawab dalam 3 hal ini. Ya, tidak, tunggu. Saya mau bicara posisi mana di sini? Tunggu. Pekerjaan yang paling tidak mengenakan adalah wait. Tunggu. Kasih tahu kiri kanan. Betul sekali. Aku lagi tunggu berkat besar. Aku lagi tunggu anak, Pak. Aku lagi tunggu pasangan hidup, Pak. Aku lagi tunggu terobosan, Pak. Katanya sudah mau datang, tapi tertunda, Pak. Nggak enak. Tapi mari saya beritahukan kepada gereja, kalau Tuhan tunda bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tertunda supaya 1 kali perjalanan 2 mujizat terjadi sekaligus. Tertunda supaya Anda dan saya siap. Tertunda supaya kalau berkat datang Anda bisa menghandle-nya. Sebab hari ini kalau semua dijawab, berbahaya. Hari ini kalau Anda yang belum, mungkin beberapa sudah terbiasa lihat uang banyak. Tapi Anda yang belum pernah lihat 1 miliar. Kalau hari ini Tuhan berkati Anda dan Anda belum siap, saya khawatir ada yang kawin lagi. Karena Anda nggak siap, uang banyak itu mau untuk apa? Karena itu Tuhan bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa aku akan melakukan sesuatu yang baru bagimu? Wow. Bahkan Alkitab berkata begini bahwa Tuhan tidak menyuruh kita untuk tahu segala hal ketika problem datang. Setuju? Tuhan tidak suruh kita untuk tahu semuanya. Tuhan hanya suruh kita berjalan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Itu kan lagu Pentakosta dulu. Ya, mengikut Yesus, keputusanku. Selamanya, selamanya. Haleluya, ada kalanya kita ikut Tuhan masalah. Aduh Tuhan, dunia enak banget. Aduh Tuhan, orang dunia gemuk segar. Kita punya problem, nangis, air mata. Tuhan, aku bikin baik, kok ditipu. Harusnya promosi ke orang lain yang ambil. Dia kok enak-enak, rasanya gak ada penderitaan. Daud juga ngomong begitu. Tapi tahukah saudara, penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang disediakan bagi kita. Ada kalanya kita nggak bisa lihat jalan, betul Pak. Ada kalanya kita nggak bisa lihat tujuan, betul Bu. Ada kalanya kita nggak bisa lihat hasil akhir, yes. Dan kalau hari ini kita dengar firman Tuhan ini, kita nggak perlu tahu semua hal. Yang kita perlu lakukan adalah Tuhan bilang apa, kita ikut. Percaya Tuhan atau percaya keadaan. Percaya Tuhan atau percaya situasi. Percaya Tuhan atau saudara mau lihat tertipu dengan pandangan mata. Kita semua punya pilihan tiap hari. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan pilihan-pilihan kita hari ini menentukan sukses kita besok. Ketika kita salah memilih, maka saudara dan saya akan mengalami begitu banyak tertunda. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu cari orang yang siap? Katakan Tuhan cari orang yang siap. Ada beberapa jalan baru yang akan Tuhan bukakan kepada saudara dari ayat yang tadi. Yang pertama adalah Tuhan akan buka jalan di padang gurun. Ya, Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Saya coba cari terjemahan Amplified Bible, NIV, King James Version, The Message. Saya pikir kenapa mesti di padang gurun Tuhan buat jalan? Kenapa Tuhan gak buat jalan di kota metropolitan? Kenapa Tuhan gak buat jalan yang saya suka? Kenapa jalan di padang gurun? Tahukah saudara? Padang gurun bicara tentang tidak ada kehidupan. Padang gurun bicara tentang gersang. Padang gurun bicara tentang saudara dan saya sepertinya sendiri. Padang gurun bicara tentang ujian. Padang gurun bicara tentang problem kehidupan. Beberapa daripada saudara sedang mengalami ujian di padang gurun. Beberapa daripada Anda sedang mengalami masa-masa padang gurun, kering kerontang. Rasanya saudara dan saya tidak punya pengharapan. Tapi kita bersyukur kepada firman Allah hari ini. Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Beberapa orang mengalami padang gurun beberapa kali dalam hidupnya. Beberapa hanya sekali, tapi beberapa mengalami beberapa kali dalam hidupnya. Masalahnya Anda nggak pernah tahu kita dikasih berapa kali masuk padang gurun.
jadi setuju saja dengan Tuhan. Katakan amin. Filipi 2 ayat 4, lalu ayat 8 dan ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang keempat, ayat 8 dan ayat yang ke-10. Kita lihat firman Tuhan. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini Tuhan Yesus ajarkan. Ayat 8 dan 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tidak mementingkan diri ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Alkitab dengan sangat jelas berkata kepada saudara bahwa Tuhan berkata jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Tahukah saudara ketika orang mulai menyembah Tuhan-Tuhan kecil dalam dirinya, maka saat itulah Tuhan akan membongkar rasa aman sound comfort zone-nya dan membawa dia ke padang gurun. Ketika Anda mulai mengasihi diri sendiri, Anda mulai berkata, gua aman, gua diberkati, gua baik-baik saja, semua akan aman, tidak ada goncangan. Tiba-tiba, ingat Tuhan itu selalu suddenly. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Tiba-tiba diberkati, tiba-tiba dipulihkan. Tiba-tiba juga jatuh. Suddenly. Jadi kita nggak pernah tahu. Hidup kan sebuah perjalanan. Kalau nggak ikuti Tuhan, maka jurang yang di depan kita. Kalau nggak perhatikan Tuhan, 1 menit di depan kita itu rahasia banget. 1 menit yang kita lalui sudah jadi sejarah dalam hidup saudara. 1 menit di depan rahasia dan suci dan murni hebatnya lagi Tuhan ada di sana. Ketika Anda dan saya ikut 1 menit yang Tuhan suruh kita lalui, maka itu sukses saudara. Alkitab tidak berkata bahwa cuma sukses, tapi Alkitab berkata good success. Ketika engkau memperhatikan firman-Ku, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Terjemahan King James berkata prosper and good success. Wow, ada orang yang sukses tapi tidak good. Tapi anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan sungguh-sungguh mengalami sukses yang good. Firman Allah dengan sangat jelas berkata begini, Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi Yesus menyerahkan dirinya taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketika Tuhan ada di muka bumi ini, dia sepertinya punya padang gurun. Alkitab berkata dia mengalami tertolak, Yesus mengalami 3 ujian besar dalam hidupnya selama pelayanan 3,5 tahun. Yang pertama ujian tertolak. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Ujian kedua adalah ujian harga diri. Dia di atas kayu salib langsung dituding oleh para ahli Taurat, sekarang hamba-hamba Tuhan. Ingat Yesus dibunuh oleh 4 golongan besar. Pertama Yesus dibunuh oleh ahli Taurat. Kedua Yesus dibunuh oleh, yang pertama yang kedua adalah Yesus dibunuh oleh agama. Yang ketiga Yesus dibunuh oleh demokrasi. Keempat Yesus dibunuh oleh militer. Yesus dibunuh oleh 4 golongan besar. Dan mereka tunding, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu supaya kami percaya. Betul dia anak Allah? Harga dirinya langsung ditunding. Yesus bisa saja turun dari salib, tapi pasti dia tidak mengerjakan semua kehendak Bapa di surga. Dia bisa bilang ini aku, bisa saja. Dia Tuhan. Tapi dia tetap ada di sana dan tidak mau menonjolkan diri pada waktu itu untuk sebuah perjalanan kemuliaan. Ujian ketiga adalah ujian kesendirian. Ditinggalkan Bapa, Bapa palingkan wajahnya. Murid-murid lari tinggalkan sendiri. Ketika dia sendiri itulah, maka dia diberikan nama di atas segala nama. Saya beritahukan kepada saudara, Yesus Tuhan saja mengalami yang namanya padang gurun. Kalau Anda baca begini, Yohanes pasal 10 kalau nggak salah ayat 12. Aku menyerahkan nyawaku untuk aku memperolehnya kembali. Mereka bukan mengambil daripadaku, tapi aku menyerahkannya untuk aku mengambil kembali. Kemudian kitab Wahyu berkata begini, maka anak domba itu menerima kemuliaan, hormat, kejayaan, kekayaan, kekuatan, pujian, dan kemuliaan. Menerima 7 kali. Wow.
Ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, kita membiarkan sepertinya harga diri kita diinjak-injak, sepertinya kita ditolak, kita dianggap, ditinggalkan. Maka saya beritahukan kepada saudara, mungkin saja Anda sedang mengalami yang namanya padang gurun. Hebatnya Tuhan janji begini, aku buat jalan di padang gurun. Daud berkata begini, Daud mengalami padang gurun. Daud berada di bawah ketika 1 Samuel, Daud diurapi 3 kali. 1 Samuel 16 dia diurapi dengan pengurapan untuk dirinya sendiri untuk menghadapi Goliat pada 1 Samuel pasal 17. Tapi kemudian Daud diurapi kedua kali oleh sukunya sendiri yaitu suku Yehuda untuk memimpin Yehuda untuk menjadi raja atas Yehuda 7 tahun lamanya. Kemudian setelah selesai itu Daud diurapi ketiga kali oleh seluruh Israel, oleh para tua-tua Israel. Dan dia memerintah di atas seluruh Israel 33,5 tahun. Jadi total dengan 7 tahun, maka 40,5 tahun Daud menjadi raja atas Yehuda dan seluruh Israel. Tapi pengurapan turun di atas dia 3 kali, diurapi 3 kali. Bapak Ibu tahu bahwa dia ada di dalam covering Saul, pengawasan Saul. Untuk itu dia ada 11 tahun sampai 13 tahun. Dilempari tombak tetap melayani Saul. Dikejar-kejar tetap melayani Saul. Daud ada di padang gurun. Dan saudara tahu begini, ketika orang ada di padang gurun seperti Saul, maka yang pertama adalah mereka butuh dihibur. Ketika Anda mengalami padang gurun kesendirian, pasti Anda butuh ada orang-orang yang datang dan menolong saudara, hibur saudara, betul? Tapi tahu kalau saudara, orang-orang yang hibur Daud pun dibunuh. Ahimelek, imam itu dibunuh oleh Saul. Orang-orang yang menolong Daud pun dibunuh, disingkirkan. Rasanya sendiri, rasanya tidak ada pertolongan. Mana pengurapan raja itu? Mana King Anointed itu? 11 tahun rasanya dikejar-kejar. Saya beritahukan kepada saudara, adakahnya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh sudah berdoa. Pakai tambah doa puasa lagi. Ibadah raya 2 kali. Nangisnya sungguh-sungguh, angkat tangannya sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Tapi kenapa masih alami padang gurun? Saya beritahukan kepada gereja Tuhan. Anda dan saya nggak punya alasan. Tuhan punya alasan. Kasih tahu kiri kanan, kamu nggak punya alasan. Tuhan punya alasan. Haleluya. Jalan di padang gurun, adakalnya tidak enak. Adakalnya butuh dihibur oleh orang lain. Bahkan banyak kali orang yang ada di padang gurun tidak memahami petunjuk Tuhan. Gak bisa memahami petunjuk Tuhan. Karena di saat-saat padang gurun Anda gak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Tahu gak Bapak Ibu, justru mujizat yang paling banyak terjadi dalam Alkitab itu adalah ketika Israel ada di padang gurun. Benar? Itu mujizat paling banyak terjadi. Mereka lihat mujizat banyak terjadi, tapi satu generasi mati di padang gurun. Untuk mengeluarkan Israel dari Mesir butuh 1 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam Israel 40 tahun gak cukup. Apa itu Mesir? Salah satu dosa Mesir itu sungut-sungut. Ngomel. Bibir dan gigi balapan, gak tahu mana yang menang. Ya. Coba lihat mana yang menang. Ngomel terus. Waktu berkat datang, haleluya. Tapi ketika problem datang, waduh Tuhan. Kita gak pernah setuju dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Kristen sejati adalah setuju dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Saya sendiri pernah mengalami padang gurun. Saya ingat 19 tahun yang lalu. Ya, sudah 19 tahun yang lalu. Saya ada ketika Ambon mengalami yang namanya kerusuhan. Maka anak saya itu masih umur 4 bulan, yang paling besar. Sekarang hari ini anak saya berulang tahun yang ke-19. Hari ini. Lalu tiba-tiba saya ingat kesaksian ini. Lalu dia mengalami yang namanya diare. Ketika kita ambil ke dokter nggak ada punya obat selain dokter kasih betadine. Rumah sakit tuh nggak ada obat karena situasi keadaan hari itu. Kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya harus ambil anak saya keluar dari Ambon dan itu nggak bisa lewatin jalan raya. Kita untuk sampai di bandara itu harus naik speedboat. Jadi saya ingat hari itu hari Kamis. Saya gendong istri, saya gendong anak saya, istri dan mama mertua saya.
naik speedboat. Itu di speedboat aja orang bisa ditembak dan mati dalam speedboat. Ini ada teman sekolah saya ada di sini. Ya. Itu orang bisa ditembak dan mati dalam speedboat. Jadi kita dalam speedboat juga takut. Jadi saya gendong taruh anak saya di depan. Kalau kenal tembakan biar bapak yang kena. Lewati dan sampai di bandara. Bapak ibu tahu waktu saya sampai di bandara. Anak saya itu satu malam, diare itu 15 kali. Anak umur 3 bulan. Seperti itu, anak pertama. Dan saya baru pernah punya anak, istri saya baru pernah punya anak. Siapa nggak takut? Mama mertua saya sudah terbiasa urus anak 7. Dia udah mungkin terbiasa, tapi saya berdoa pakai bahasa roh pun masih tetap takut. Baru punya anak pertama. Ketika sampai bandara, kemudian kita check in, lalu dikasih tahu sama petugasnya begini, Pak, hari ini pesawat nggak bisa angkut Bapak, karena keterbatasan seat, tidak semua flight itu masuk ke sana, sehingga pesawat sangat terbatas, seat sangat terbatas. Jadi tiket saya hari itu diambil oleh orang lain. Bayangkan situasinya, anak saya ini dalam kondisi situasi lagi, dalam kondisi tidak sehat. Kita harus tunggu 1 malam lagi, pulang lagi, menyeberangi di mana peluru sedang berterbangan untuk masuk ke rumah. Masuk ke rumah, sampai dalam rumah saya gendong anak saya, bawa ke kamar, saya berlutut dengan istri saya. Lalu saya angkat anak saya. Tuhan, anak ini pemberian-Mu. Kami tahu bahwa dia ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Apapun yang terjadi, saya setuju dengan Engkau. Keadaan kita nggak bisa rubah. Tapi saya bisa rubah sikap hati saya untuk setuju dengan Tuhan. Ketika kita sampai, kemudian kita ambil anak saya langsung, hari Jumatnya saya ingat langsung ke dokter. Saya ingat Geraha Medika sekarang sudah dirubah. Di Jakarta Barat. Ya, sekarang udah dirubah jadi Siloam. Ya. Adiknya kakak atau adiknya dokter Yanto itu ya. Langsung dokter Yani itu periksa, dikasih obat 3 hari, anak saya sembuh. Ketika terjadi itu, maka saudara tiba-tiba saya dikasih tahu bahwa mulai hari ini kamu tidak lagi full time. Saya mungkin tinggalin itu mungkin 2 minggu atau apa, kamu bukan lagi full time. Saya tinggalkan pekerjaan sekuler saya, istri saya itu seorang dosen, lalu dia tinggalkan semua, kita melayani Tuhan. Tiba-tiba kita dibilang tidak full time. Waktu saya masuk dalam kamar, terima telepon tanpa kita tahu salahnya apa. Dan saya juga gak mau kasih salah siapapun. Saya tahu Tuhan desain saya, desain keluarga kami untuk sebuah tujuan. Kalau enggak, saya gak bisa gembalakan hari ini. Tuhan izinkan kita masuk dalam padang gurun. Nah, saya ingat waktu itu, waktu saya masuk dalam kamar, saya lihat istri saya nangis. Ketika kita ada di tempat ini, kita tinggal di Taman Aries, saya ingat D43, saya masih ingat nomornya itu. Sudah hampir 20 tahun. Istri saya nangis lalu dia ngomong dengan saya begini. Oh, sebelum itu saya ada pelayanan di sini, saudara. Waktu saya antar anak saya itu pelayanan saya di sini. Saya ingat saya dikasih pelayanan 1 hari itu bisa 5-6 kali. Lalu satu saat istri saya bilang untuk saya begini, jangan sampai orang jadikan kamu dukun sayang. Kamu kurangi jadwal pelayanan kamu sehingga kamu punya waktu dengan keluarga. Dia nggak kasih tahu berapa kali, tapi dia katakan kurangi. Lalu saya doa, Tuhan bilang diterima 1 kali saja. Saya telepon, tolong kurangi jadwal pelayanan saya 1 kali 1 hari. Saudara, ketika saya lagi pelayanan, tiba-tiba saya diberitahukan, 2 minggu kemudian saya diberitahukan, oh Pak, maaf jadwal Bapak dalam 1 tahun di-cancel semua. Saya tanya, alasannya apa? Tidak ada alasan. Lalu salah satu teman baik saya, dia salah satu gembala di sini. Dulu itu kita masih ada, kita masih Bethany Office Ministry. Dia katakan begini, ada seseorang yang telepon dan berkata begini, jangan kasih pelayanan ke Pak Luther. Dia belum matang dan dia belum bisa layak dikasih pelayanan gitu. Di cancel semuanya. Waktu saya dengar itu, saya pulang di rumah. Hati saya juga sepertinya mangkel, tapi saya bilang sekarang saya hamba Tuhan. Saya pulang di rumah dan saya berkata, Tuhan, kalau sampai buahku asam, jangan sampai buah jemaat muka asam karena buah saya yang asam. Tapi biarkan buah saya manis, sehingga saya mau lihat senyum yang manis daripada jemaat-jemaat Tuhan ketika saya melayani mereka.
Saudara tahu satu hari, anak saya itu lahir kecil. 2/4. Normalnya itu, kalau harusnya itu masuk di inkubator. Tapi karena kejadiannya normal, maka dia harus minum susu yang fatnya tinggi, yaitu saya ingat Morinaga. Tahun 99 itu harganya 200.000 kalau saya ingat. Mungkin Bapak Ibu yang punya uang banyak, oke, no problem. Tapi saya punya padan gurun waktu itu. Saya ingat saya berjalan dari rumah saya, D43 Taman Aries. Itu keluar sebentar. Saya ingat saya pegang ATM Lipo. Saya bawa ATM saya dan saya sampai di ATM itu, saya masukin kartunya, masukin pinnya. Lalu saya lihat saldo saya. Saya ingat sekali, saya nggak lupa. Saldo saya di bank 185 rupiah. Istri saya bilang, anakmu harus minum susu. Ketika saya jalan pulang, jaraknya itu mungkin sekitar 300 meter. Rasanya saya mau melayang. Setan bilang, ini bodoh kamu melayani Tuhan. Mana buktinya Tuhan gak pelihara kamu? Kamu lihat buktinya mana? Tuhan gak jaga kamu. Sepertinya kamu dibuang. Tidak ada orang yang telepon kamu. Dan selama 6 bulan itu, semua teman-teman saya tidak ada yang telepon saya. Tidak ada yang telepon saya. Semuanya menjauh, rasanya sepi, saya sendiri. Tahukah saudara, di rumah itu ada 10 orang. Ada pengungsi dari Ambon, ada 4 orang. Tambah dengan kami di rumah ada 10 orang. 185 rupiah, bagaimana mau beli makanan? Kami ada kalanya doa puasa, bukan karena mau puasa karena terpaksa. Jujur, 19 tahun yang lalu saya ingat, puasa karena terpaksa. Tapi saya ingat juga Tuhan itu selalu buat jalan di padang gurun. Setiap malam ada salah satu teman saya, setiap malam setiap dia tutup kafe, dia selalu datang ke rumah. Pak Pendeta Luther, Tuhan suruh antar makanan ke rumah. Dia nggak tahu bahwa kita nggak punya makanan. Hampir setiap malam kalau Elia dikasih makan burung gagak, saya dikasih makan sama anak Tuhan. Dia nggak pernah tahu sampai sekarang, dia nggak pernah tahu dan belum dengar kesaksian ini. Bahwa kita nggak punya makanan, nggak punya uang untuk beli makanan. Sudah hampir 7 bulan. Bahkan saya sampai coba telepon teman-teman saya, cuma say hello, nggak angkat telepon. Bahkan teman-teman hamba Tuhan, jangan sampai dia lupa kasih masuk jadwal saya masa itu. Tidak ada jawaban, rasanya sendiri. Satu saat saya ingat hari itu, hari Jumat kalau tidak salah. Telepon rumah kita bunyi. Lalu ada yang, shalom Pak, shalom. Bapak di mana? Oh saya di rumah Pak. Pak minta tolong Pak. Bisa nggak Bapak isi? Sudah 7 bulan saya nggak pelayanan. Boleh minta tolong Bapak isi khotbah di tempat saya? Karena ini pembicaranya nggak datang. Jadi dia undang saya bukan karena jadwal saya, tapi saya jadi ban serep. Bapak Ibu tahu? Dia telepon jam 10, ibadahnya jam 12. Saya ingat saya tinggal di Jakarta Barat. Dia undang, saya ingat waktu itu Cempaka Putih. Cempaka Putih Jakarta apa Pak ya? Pusat ya? Pak Luther, saya jemput Bapak. Saya tanya istri saya, boleh nggak? Dia bilang, kamu ayo pergi pelayanan. Sudah hampir 7 bulan kamu nggak pelayanan. Kemudian saya ganti, saya pergi pelayanan. Waktu sampai di sana, saya doakan beberapa ibu, salah satu ibu saya doakan. Selesai itu dia datang kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, ini kartu nama saya, boleh saya ketemu Pak Pendeta besok di kantor saya? Saya bilang, oke Bu. Lalu akhirnya, besoknya saya datang ke kantornya, saya ingat sekali, saya pakai uniform saya. Saya pakai jeans warna hitam, sendal jepit kulit, kaos putih kerah, saya ingat. Uniform saya hampir 20 tahun itu nggak hilang di ingatan saya. Saya datang waktu saya lihat, datang dan bilang supir taksi, alamat gedungnya, waktu saya tiba, wow, ternyata ini gedung Departemen Kementerian Otonomi Daerah. Waktu saya tanya satpam, saya mau ketemu sama ibu ini, saya dipelototin satpam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ujung kepala. Kenapa? Karena saya lihat satpam saja pakai dasi. Orang masuk keluar pakai jas, pakai dasi. Ada orang yang mau datang ketemu seseorang di situ, pakai kaos kerah putih, jeans dan sandal kulit. Saya dipelototin, ditelepon ke atas, ada orang yang mau ketemu, saya kasih KTP. Oh, disuruh naik ke lantai 19, saya ingat. Naik ke lantai 19, ada satpam juga. Bapak mau ketemu siapa? Saya mau ketemu ibu ini. Oh tunggu sebentar, saya dipelototin lagi. Adakahnya waktu kita di padang gurun itu tertuduhnya luar biasa. Dipelototin gak enak. Anda sendiri. Tapi di mata Tuhan, Anda pemain utama. Lampu sorot sedang disiapkan untuk saudara. Lalu kemudian saudara,
Saya dipersilakan masuk. Ketika saya mau masuk, saya berhenti sebentar di depan pintunya. Lalu saya lihat tulisan di atas, Dirjen Otonomi Daerah. Langsung saya bilang, pantasan saya dipelototin satpam dari lantai 1 sampai lantai 19. Saya mau ketemu sama Dirjen, masa saya pakai uniform seperti ini? Dalam pikiran saya, kenapa ibu itu nggak bilang juga bahwa dia Dirjen? Supaya saya berpakaian rapi. Tapi saya masuk, ketika saya masuk dia berdiri dari kursinya, Shalom Pak Pendeta. Puji Tuhan, saya bilang ibu menghibur saya karena saya dipelototin sama satpam. Dari lantai 1 sampai lantai 19. Maaf saya pakai uniform, oh enggak apa-apa Pak Pendeta, duduk. Lalu dia berkata kepada saya begini, kemarin ketika Pak Pendeta khotbah saya diberkati Pak. Ketika Pak Pendeta khotbah, saya dapat sesuatu waktu Bapak bernubuat kepada saya, itu seluruh hidup saya. Dan saya mau ketemu Bapak hari ini, saya mau berkati Bapak. Saya ingat waktu itu. Dia tunduk sebentar di bawah mejanya. Dia keluarkan amplop coklat. Saya pikir nasi bungkus. Mie goreng cakalang. Saya nggak tahu itu apa. Sebab 7 bulan benar-benar kita hidup nggak ada uang sama sekali. Pak, saya mau kasih ini untuk Bapak. Kemudian singkat cerita saya pulang. Saya naik taksi pulang. Saya pegang amplop coklat itu sampai di rumah. Saya bilang untuk istri saya, kita dikasih amplop coklat, saya nggak tahu apa. Masuk kamar, kami berdoa, istri saya buka. Ketika dia buka, dia lihat uang banyak sekali. Dia lihat uang banyak sekali. Lalu istri saya, selesai kami berdoa, dia hitung duitnya. Saudara, telepon rumah bunyi. Shalom Pak Pendeta, saya ibu yang tadi Bapak ketemu. Langsung saya tutup gagal teleponnya. Saya panggil istri saya, jangan salah kasih. Jangan salah kasih. Lalu istri saya bilang, kalau saya bilang untuk istri saya, ditutup lagi kembali, jangan salah kasih. Gimana ibu? Puji Tuhan Pak, ketika Bapak pulang, saya ketemu sama beberapa orang, saya diberkati puluhan kali lipat Pak. Oh puji Tuhan ibu. Begini Pak, saya karena sudah diberkati, saya mau ketemu Bapak nanti malam jam 6:30. Wow, telepon ditutup, istri saya hitung uang. Saudara, waktu dia hitung duit, dia bilang ke saya, itu ibu berkati kita 30 juta. Bagi saudara mungkin biasa, tapi pertama kali saya dapat uang banyak waktu itu. Pertama kali saya lihat, pertama kali orang kasih saya uang 30 juta kali itu, tahun 99. Kapan itu terjadi? Waktu saya mengalami padang gurun 7 bulan. Tidak ada yang telepon, tidak ada yang panggil. Sendiri, mau kembali. Tapi saya bilang untuk istri saya begini, sekali saya ikut Yesus, tetap Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, kita mati dengan cara seperti ini. Tapi untuk saya kembali, tidak kembali. Saudara, sorenya jam 6:30, ibunya itu datang. Datang dengan teman pendeta saya itu, dan datang dengan ambil makanan, datang ke rumah. Lalu dia cerita bahwa dia diberkati. Dia keluarkan lagi amplop coklat. Kali ini saya tahu apa isinya. Itu pendeta mata duitan namanya. Ya. Ketika Anda melewati gunung-gunung kemenangan, Anda sudah tahu berkat akan datang untuk saudara. Tapi Anda harus melewati dulu lembah-lembah yang tidak mengenakan. Saudara tahu, ketika datang ngomongnya panjang lebar. Dalam hati saya karena tadi baru dapat berkat banyak, kepingin aduh cepat-cepat pulang deh. Hitung duit, kurang ngajar ini pendetanya. 19 tahun yang lalu. Ya, ketika pulang, 9:30 baru mereka pulang, ceritanya panjang sekali. Kita hitung duit, 20 juta. Hari itu kami diberkati 50 juta. Saudara tahu saya ditelepon dari Denpasar, kapan kamu ke Denpasar? Dan saya selalu katakan begini, saya akan kembali ke Denpasar tanggal 21 Oktober. Saya ingat waktu itu 21 Oktober. Kamu datang pakai apa? Saya katakan kami naik pesawat, padahal saldo di bank 185 rupiah. Tapi saya selalu bilang, kami datang naik pesawat. Saya ingat ketika kita dapat berkat itu, kita ucap syukur, beli tiket, kita ke Denpasar. Ketika sampai di Denpasar, masuk ke rumah yang dikasih gereja. Saudara tahu, rumahnya seperti lapangan bola. Hamba Tuhan yang tinggalkan rumah itu, lepas balon lampu, bahkan paku yang di tembok, dicabutin semua. Waktu kita lihat rumah seperti lapangan bola, kita angkat tangan, kita berkata begini, more than enough, Yehovah Jireh. Allah sudah menyediakan.
Yang jemput kita itu sudah 4 bulan mau jual seisi rumahnya. Dan tidak terjual-jual, saudara, dia mau pindah ke kota lain. Ketika saya datang dan dia katakan, ternyata Tuhan simpan 4 bulan ini untuk Pak Pendeta. Semua tersedia, cuma dalam 2 hari. Yang tadinya padang gurun, rumah padang gurun jadi kebun buah-buahan. Hari ini mungkin Anda sedang mengalami padang gurun gak enak. Tuhan itu UUB, ujung-ujung berkat. Kalau kita ini selalu UUD, ujung-ujung duit. Tuhan UUB, ujung-ujung berkat. Kalau hari ini Anda sedang mengalami padang gurun, dia buat jalan di padang gurun. Katakan haleluya. Hal yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Bahwa bukan cuma jalan di padang gurun, jalan untuk sungai-sungai. Bapak Presiden kita buat jalan tol laut untuk kapal bisa mengkoneksi pulau dan pulau. Karena negara kita negara maritim. Dibuat jalan tol supaya bisa terkoneksi antara provinsi dengan provinsi. Yang lewatnya kendaraan, lewatnya kereta api, lewatnya adalah motor, lewatnya yang lain. Ini luar biasa, jalan untuk sungai-sungai. Setiap kali Alkitab bicara tentang sungai, maka Alkitab bicara tentang berkat. Katakan amin. Setiap Alkitab bicara tentang sungai, maka Alkitab bicara tentang berkat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, sungai Allah dimulai dari salib Kristus. Yohanes 19 ayat 34, mari kita lihat. Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Keluar bukan cuma darah, tapi keluar juga air. Tahu saudara, darah dan air adalah tanda kelahiran? Kalau ada yang lagi mengandung di tempat ini, sebelum anak lahir maka keluar dulu darah dan air ketubannya pecah. Dan itu adalah tanda kelahiran. Siapa yang lahir waktu itu? Gereja lahir. Karena itu kita disebut anak-anak Allah. Tapi sungai yang mengalir dari lambungnya Tuhan, sekarang sudah jadi sungai yang besar. Tahukah saudara, jumlah penduduk dunia sudah 7 miliar lebih. Kekristenan mengambil porsi paling besar, yaitu kurang lebih 4 miliar, termasuk saudara-saudara kita Katolik. Dari takhta Allah, sungai kecil itu telah menjadi sungai yang sangat besar. Kalau kita perhatikan Yeskel pasal 47 ayat 1 sampai ayat 12. Maka ketika sungai itu mengalir dari takhta Allah, yang pertama yang kelihatan adalah peningkatan. Dari mata kaki kepada lutut, lutut kepada pinggang, dan tidak dapat terseberangi. Ketika sungai itu mengalir, maka Anda akan melihat peningkatan. Haleluya. Amin. Katakan peningkatan. Berapa banyak yang suka peningkatan? Semua suka. Betul? Yang kedua, ketika sungai itu mengalir, Alkitab berkata kemana saja sungai itu mengalir, maka tempat itu menjadi sembuh. Jalan untuk sungai-sungai kesembuhan, sungai-sungai berkat. Kesembuhan akan terjadi di mana-mana, pemulihan akan terjadi di mana-mana. Saya kemarin di BSD, saudara. Ada seorang ibu yang datang, ketemu dengan kakak ipar saya. Waktu saya lihat orang ini datang, maaf saudara, ya, wajahnya itu gelap sekali. Dan gelapnya bukan karena kulitnya, gelapnya karena roh jahatnya begitu banyak dalam dia. Umurnya baru 45 tahun, tapi mukanya seperti orang 75 tahun. Itu roh jahat di dalamnya. Ketika datang Roh Kudus bicara dengan saya bahwa orang ini terikat, orang ini sakit hati, orang ini punya penyakit yang parah di tubuhnya. Tapi saya diam. Lagi ngomong sama kakak ipar saya, sama istri saya. Kemudian setelah 2 jam istri saya datang kepada saya dan istri saya ngomong begini, sayang, tolong doakan dia. Saya bilang, saya udah tunggu dari tadi. Kemudian ajak naik ke lantai 2, ketika duduk saya katakan, ibu gak usah cerita masalah ibu, karena Tuhan sudah ngomong kepada saya, problem ibu apa. Masalah ibu itu lebih daripada 1 gudang, 2 gudang, masalah ibu 3 pulau pun gak akan cukup nampung masalah ibu. Tuhan berkata kepada saya, ibu sudah cerai dengan suami ibu kurang lebih 20 tahun lebih. Dan ibu sakit hati selama itu. Dan ibu punya bagian tubuh yang terkena kanker sekarang. Dia katakan kepada saya, dari mana Bapak tahu? Roh Kudus kasih tahu saya ketika tadi ibu ngomong-ngomong. Mukanya itu nggak mau senyum, saudara. Mukanya benar dengan beban berat, keras seperti batu. Lalu saya katakan begini, bisakah ibu sebutkan nama suami? Nama suami ibu siapa? Dia katakan tidak mau. Mukanya marah.
Roh jahat sepertinya berontak di dalam. Saya ngomong firman. Saya kasih Matius pasal 6 ayat 14, 15, Matius pasal 5, 21, 22, 23, Amsal pasal 27, tentang pengampunan semuanya. Jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Jika kamu mengampuni, Bapa mengampuni. Batu ada berat, pasir ada berat, tapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Tapi tahukah saudara, saya tanya kedua, coba sebutkan nama suami. Dia katakan tidak mau. Dia harus datang bersujud di kaki saya, minta ampun dulu dari saya, baru saya mengampuni dia. Saya ngomong firman ulang lagi kepada dia. Yesus saja mengampuni, kita yang berdosa. Lalu saya tanya, kalau sekali ini ibu tidak mau mengampuni, saya nggak bisa doakan ibu. Kita selesai. Waktu saya terbuang ketika ibu tidak bisa mengampuni. Karena Bapa di sorga tidak mengampuni. Ketiga kali dia katakan, saya mau mengampuni. Bisa sebutkan nama suami? Lalu dia sebutkan nama suami, air matanya jatuh. Dia mulai menangis. Raut wajahnya mulai berubah. Lalu Tuhan ngomong kepada saya, bukan cuma suami, papa dan mamanya juga dia sakit hati kepada papa dan mama. Orang terluka itu cenderung melukai orang lain. Kalau Anda terluka, Anda akan lukai siapa saja. Kemudian saya ajak dia untuk mengampuni. Ketika mengampuni, saudara tahu dia nangis, dia ambil tisu, dia nangis. Selesai itu saya tanya begini, bagian mana Anda? Saya usir roh jahatnya, dan saya tanya, bagian mana Anda yang terkena kanker? Dia katakan dia kenal kanker 7 tahun, ada benjolan di bagian dadanya, kanan. Kemudian didoakan. Setelah didoakan, saya minta dia ke belakang, lalu dia periksa sendiri. Ke belakang dan dia periksa, dia katakan, hilang Pak Pendeta. Benjolannya nggak ada Pak Pendeta, hilang Pak Pendeta. Lalu kemudian saya minta supaya kakak ipar saya coba periksa dengan dia. Dan ketika diperiksa, benjolan 6 tahun, hilang lenyap, tidak ada bekas sama sekali. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya datang dan mengampuni, maka sungai kesembuhan mengalir. Kemana saya sungai itu pergi, kesembuhan terjadi. Saudara, yang ketiga adalah kemana saya sungai itu mengalir. Maka Alkitab berkata begini, bahwa ikannya besar-besar, tuayan beribu-ribu laksa, tuayan besar ada di depan mata saudara. Kalau Anda baca Yeskel pasal 47 ayat 1 sampai 12, ikannya besar-besar. Bahkan yang keempat adalah dikatakan kita menjadi berkat. Ketika Yeskel kembali, dia lihat pohon yang tumbuh, daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan, artinya menjadi jawaban bagi banyak orang. Ketika gereja mengerti ini, bahwa padang gurun adalah baik bagi kita. Padang gurun adalah tempat merubah motivasi hati. Amin. Padang gurun adalah tempat di mana saudara dan saya diubahkan. Ketika itu terjadi, saya bisa mengerti. Ketika orang lemah, saya bisa mengerti. Ketika orang diproses, saya bisa mengerti. Ketika orang adalah masalah, saya bisa mengerti. Dulu saya pikir hanya saya saja harus benar, orang lain harus ikut saya. Tapi ketika saya diproses seperti itu, saya mengerti ketika orang ada dalam problem. Ternyata Tuhan siapkan saya untuk jadi gembala. Nggak enak. Mungkin Anda mengalami dengan cara berbeda. Masing-masing kita sudah ditentukan jalur larinya. Tapi yang pasti ujung-ujungnya berkat. Ujung-ujungnya promosi. Ujung-ujungnya kemasyuran bagi nama Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memasyurkan namaku. Tuhan berkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang sedang mengalami padang gurun di tempat ini? Dari cara Anda menatap saya, semua punya padang gurun. Berapa banyak kita yang sedang punya pergumulan hari ini? Sepertinya nggak ada jalan keluar. Sepertinya semua jalan buntu. Dengar baik-baik, setuju saja dengan Tuhan. Saya belajar setuju dengan Tuhan dan itu nggak enak. Tapi hasilnya luar biasa. Pertama, kita dirubah. Ada banyak orang yang kepingin merubah dunia, tapi tidak seorang pun berpikir merubah dirinya sendiri. Banyak kali di padang gurun itulah iman timbul. Iman yang kecil membawa jiwa kita ke sorga. Iman yang besar membawa sorga ke jiwa kita. Biarlah Anda ketika padang gurun datang, imanmu bangkit. Dan berkata, saya lebih daripada pemenang. Berapa banyak saudara yang sedang mengalami padang gurun rohani? Angkat tangan saudara. Gak usah malu. Anda buntu yang namanya King Anointed. Pengurapan Raja. Siang ini saya akan berdoa biarlah pengurapan Raja itu turun bagi saudara. Ingat Daud diurapi 3 kali. Urapan untuk diri sendiri, urapan untuk satu suku, urapan untuk bangsa-bangsa. Anda dan saya mungkin sudah diurapi.
Tapi Tuhan mau urapi Anda urapan yang kedua. Bagi kota. Kemudian urapan untuk bangsa-bangsa. Mintalah bangsa-bangsa, maka aku berikan kepadamu. Suku-suku bangsa menjadi milik kepunyaan Tuhan. Angkat tangan saudara. Kalau itu saudara, keluar dari kursi saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari keluar dari kursi saudara.